Tepat di seberang balai latihan kerja terdapat kompleks bangunan Belanda yang dahulu merupakan pabrik gula. Setelah Indonesia merdeka, gedung-gedung tak bertuan ini pun dibiarkan kosong tak berpenghuni. Hanya ada beberapa yang digunakan sebagai kantor kecamatan dan pabrik bahan bangunan. Namun, ada satu rumah utama yang menarik perhatian tim Mr. Tukul. Rumah berdekorasi Belanda ini memiliki banyak ruangan rahasia serta sumur tua misterius yang dipercaya warga dihuni oleh sosok siluman ular serta kelelawar. Di sini, kamar mandi ini sering ada ular. Kemudian di ruang sini, ini ada kelelawar. Kelelawar jumlahnya sekitar 25 ekor, tapi tidak tambah, Pak. Itu selalu jumlahnya itu. Kemudian dulu itu ada orang ke sini. Kemudian nembak, Pak. Ya. Saya bilang gini, aja ditembaki. Itu ada yang punya, saya bilang gitu. Dia malah bilang gini. Orang wedi bilang gitu, tapi orangnya sampai sekarang tidak pernah kesini lagi. Saya dengar orangnya itu selalu didatangi oleh kelelawar yang besar. Yang di ruang sini ini dulu tempat digunakan sebagai tempat untuk untuk sembahyang. Ini di sini ini tempat sembahyang dulu. Namanya dulu di sini itu masih baik, Pak. Tidak semacam ini, itu pavilion. Ya, ruang pavilion yang digunakan oleh yang punya rumah ini untuk sembahyang. Pakai dupa itu loh, Pak. Tidak sedikit warga Kelampok yang ditampaki sosok gaib penghuni rumah Belanda tersebut. Bahkan beberapa dari warga mengaku seringkali disapa oleh sosok noni Belanda berparas cantik saat melintas di depan gerbang rumah Belanda angker ini. Iya, waktu itu pas malam maghrib itu saya waktu berangkat piket itu seolah-olah ada sosok penampakan wanita yang seakan-akan memanggil saya. Itu sering ada suara-suara aneh seperti menjerit-jerit sama sosok orang tinggi besar. Menurut mitos yang beredar, setelah ditinggalkan penghuninya, ahli spiritual sekitar menggunakan rumah ini sebagai tempat pembuangan ilmu gaib. Ini termasuk salah satu rumah yang sudah tidak. Ada teriakan, kita ada teriakan. Dan ada teriakan di bacaan. konon cerita Ada teriakan di situ. Itu ada teriakan di belakang apa? itu ada yang melempar. Ini hanya menyambut kita, Mas Tegol. Ucapan selamat datang. Beliau ya seperti ini, Mas Tegol. Tapi tidak apa-apa, Mas Tegol. Coba kita siapa tahu ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kosong. Wah, Ngagetin aja. Mana pengalaman apa yang Pak Badar pernah alami yang bisa di-sharekan, di-carekan oleh pemirsa Mr. Tukul Janjalan di seluruh alam semesta yang indah ini? Apa selama 16 tahun? Yang paling ekstrim apa? Yang paling berkesan apa? Yang unik apa? Ya, yang unik itu banyak, Mas Tukul. Okay. Di sini sering kejadian, konon ceritanya juga sering kejadian makhluk-makhluk aneh. Misalnya kayak anak kecil gitu yang pada jalan gitu. Terus ada kayak nona-nona. Wow. Pak, kenapa suasananya panas banget ya? Awalnya. Awalnya di sini banyak penunggu masalah. Ini kok beda ya Pak suasana? Nah, Pak Badar, Ya. pemirsa Mr. Tukul Janjalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di dunia seluruh semesta yang indah ini.
kita sudah masuk tempat yang samping sebelah kiri yang kolam ceritanya sangat angkernya luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Pak, sejarah tempat ini dulunya tuh apa ya? Begini Mas Kepul, ini sejarahnya nih tinggalan Belanda Mas Kepul. Tinggalan Belanda, lama nggak dihuni, akhirnya dibelilah oleh orang Tionghoa. Namanya Pak Dharma. Nah, Pak Dharma di sini dari tahun 72. Ya, sampai 95, Pak Dharma pergi lagi dan rumah ini kosong dari mulai 95 sampai sekarang 10 itu udah kosong lama. Iya. Kejadian apa yang pernah Pak Dharma, Pak Badar alamin di sini? Konon ceritanya Mas Kepul, saya belum ada. Konon dulu ada pembantaian anak kecil di sini. Orang mana yang dibantai sini? Orang sini. Zaman dulunya. Zaman dulunya. Ini. Astagfirullah. Mas Ageng, Mas. Oh, ternyata ini tempatnya nih. Oh, seperti ada sumur tua Mas di sini Mas. Nyambung Kang. Makanya kita dari sumur sana, di sini juga ada sumur juga. Ketarik, berarti ada hubungan sumur sana ya, yang betul, tadi ya. Betul. Tapi auranya di sini juga kuat banget loh Kang. Bener Mas. Kalau Mas Ageng sendiri melihat suasana ini seperti apa ini? Sosok-sosoknya seperti udah dilihat belum? Coba kita masuk ke sana lagi Kang. Jadi di sini memang tetap ada penyiksaan juga di sini. Benar Mas. Banyak sekali di sini sosok-sosok yang mereka masih merintih mereka kesakitan ya. Iya betul, sangat kesakitan. Justru mungkin yang di sini ini penyiksaannya lebih berat di sini daripada yang di sana loh Kang. Benar. Kalau saya lihat tadi sekelebat ada sosok seperti orang Belanda ya, perempuan. Iya. Rambutnya pirang. Betul. Langsung ke sini Mas. Ya. Mas agak lewat belakang nih Mas. Iya. Tarik Mas Agung, tarik. Ini. Tahan. Ternyata Kang Sulepati dan Mas Ageng Giwi nih, Pak Badan. Ini ada apa nih teriakan ini? Aduh. Enggak apa-apa Kang. Aduh, teriak-teriak saya lagi penelusuran sama Pak Badar sama Mbak Mela. Tiba-tiba kok ada teriakan, ternyata Kang Sulepati dan Mas Ageng. Ada apa sebenarnya ya? Awas Mela, hati-hati. Mela sini aja Mela. Kamu sini. Kamu perempuan di belakang. Tadi saya penelusuran sama Mas Ageng di PRK dan saya ditarik sosok di sini Mas. Ternyata masih ada hubungan sumur yang di sana sama sumur yang di sini masih ada hubungannya. Nah, Mas Ageng bisa cerita ya tadi yang ketika saya ketarik itu sosok apa? Apa Mas? Jadi pemirsa tadi pas saya lagi mendeteksi aura yang ada, pengen tahu auranya apa, ternyata Kang Sulepati ditarik. Jadi itu kayak ekor. Cuma ekornya aja. Pak Badar ya. Iya. Ekor. Di sini tuh ada ularnya Pak. Iya Pak. Ya, betul. Oh, terus banyak sekali anak-anak itu lalu lalang. Ya, Pak Badar ya cerita. Terus banyak kayak perempuan minta rintihan. Rambutnya pirang tadi lewat situ. Noni Mas. Apa itu yang Rambutnya pirang. Noni Belanda. Tak pikir Nino. Mas Tukul, saya penasaran dengan lokasi yang tadi samping kanan saya itu Mas. Soalnya energinya itu sangat panas. Saya tertarik untuk ke sana, tapi saya pinjam dulu Mas. Pinjam siapa ini Mas? Mela Berbi. Nah terus saya temennya sama Mas Ageng. Mau tak izin ya Mas ya? Ayo Mbak Mela. Yuk. Bau rekso ya Pak. Pemirsa, seperti apa energi yang nanti akan saya telusuri dengan Mas Ageng Giwi dan Pak Badar. Ikut terus. Misa Tukul. Situ tempatnya Mas Tukul.
Aduh, ini ya? Iya, ya, betul. Ini meriting. Di sini ini auranya sangat kuat sekali ya Pak. Meriting. Ya. Saya boleh nanya nggak, ini rumah ini kosong dari berapa tahun Pak Badar? Ini dulu dari peninggalan Belanda kosong 20 tahun, terus dibeli lagi sama orang Tionghoa, terus kosong lagi sampai 20 tahun lagi, sekitar 40 tahun 40 kosong. tahun ini kosong ya Pak? Iya. Coba, terus. Nih, coba. Ini. Mr. Tukul dan Ageng Kiwi mendapatkan sambutan dari penghuni rumah Belanda, sehingga jendela tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Pemirsa, tiba-tiba pintu bisa menutup dengan sendirinya. Jadi gini Mas, memang di rumah sini nih karena udah lama banyak yang kosong. Sehingga banyak sekali para jin-jin yang mereka berlalu lalang Pak. Ya. Gitu ya. Terutama yang sering mengganggu banget adalah jin anak-anak. Ya. Anak-anak sering ya. Mereka suka naik di atas genteng, lari-larian. Kadang mereka suka berdiri di tembok-tembok depan itu dia gini-gini. Iya. Di tembok depan. Ya Pak ya? Ya, betul. Terus juga gitu yang sering banget adalah nona Belanda dan ular Pak. Ya, betul. Ular itu di ujung sana, kadang dia melingkar ke sini, balik ke sini nih. Sumur. Ya. Oh, pantesan tadi Pak Badar aku bisik-bisik katanya pusatnya itu di situ. Iya. Sumur pojok itu. Ya. Ya inilah tuh. Budi, Pak. Ya. Mana energi Mas Ageng Kiwi? Sini tempat apa nih Pak dulunya Pak? Ini kamar. Ini apa yang mana? Ini pemirsa. Sini. Terus. Sini ya Mas Ageng. Apa yang Mas Ageng ngerasakan? Energinya sangat kuat sekali. Ya. Tapi di sini banyak sekali wanita-wanita yang minta lolongan. Maksudnya yang merintih, menangis. Dulu kalau nggak salah bekas penyiksaan. Ya, betul. Ya. Bekas penyiksaan. Ini saya merinding nih tangannya nih. Apa yang terjadi kok dulu ada penyiksaan itu apa? Dengar apa? Pernah yang dengar apa? Dengar itu dari orang-orang Belanda dulu. Ya, pada waktu itu orang kita lah yang disiksa, mungkin tidak mau bekerja sama atau gimana itu. Akhirnya disiksa. Aduh, bener apa yang dikatakan Mas Ageng Kiwi. Gimana? Jadi dulu di sini banyak sekali kejadian penyiksaan Kamu sebelah sana Pak Indonesia. Enggak lihat gelapnya itu loh. Banyak sekali yang mereka diperkosa, Pak, dibunuh, disiksa, dibakar, ya. Itu dulu ada di sini. Nah, tapi di sini juga buat banyak penyimpanan benda-benda gitu, kayak mungkin kayak emas-emas zaman dulu disimpannya di sini. Pemirsa, Mas Ageng Kiwi akan komunikasi mediasi dengan energi yang ada di sini. Silakan. Ageng Kiwi mencoba untuk berinteraksi dengan sosok wanita yang merintih kesakitan. Informasi apakah yang didapat dari sosok merintih tersebut? Sering terjadi kalau sosok ini keluar, kelihatan orang, entah 2-3 hari pasti ada satu kejadian tabrakan di tempat sini. Tuh. Assalamualaikum. Dan siapa ini? Ampun. Cokul, ampun, Pak Cokul. Ampun. Mungkin saking karena takutnya, siksaannya mungkin dulunya makin berat sekali. Kenapa kok? Siapa ini namanya siapa? Kenapa kok kapok-kapok diapain? Kenapa kapok? Kenapa kapok? Melakukan apa? Melakukan apa di sini? Aku lagi berkuasa. Aku lagi beleh. Oh, mau dibeleh dari ini. Ya. Udah, netralisir. Ya, udah. Monggo, ini saya. Apa nih Mas Ageng? Jadi Mas, saya mencoba mengambil apa yang bisa diambil untuk masuk ke badan saya, Pak. Jadi di sini dulu ada
pembantu cowok yang bikin rumah sini dulunya. Istrinya tuh diperkosa, anaknya tuh disembelih. Nah, terus si suaminya itu suruh melihat kekejian si itu yang motong itu. Iya, motong disembelih, diperkosa di depan kita. Terus yang namanya kaki itu kukunya diginiin, cabut-cabutin kuku. Jadi dia punya anak 2 kalau nggak salah anaknya itu. Jadi yang saya lihat itu di situ anak kecil udah terkapar gitu. Mungkin itu sosok anak kecil yang suka berkeliaran. Berkeliaran ya. Antara sini gitu. Oh, nggak lihat ceritanya kayaknya nggak ada. Pak, gimana kalau kita melanjutkan ke tempat yang lain ya, Pak? Silakan. Boleh, Pak? Boleh. Nah, pemirsa Toko Jajalan dimanapun Anda berada dari dunia tambang di seluruh semesta yang ada ini, kita udah masuk lagi ke ruangan yang depan ya. Ini sangat luar biasa sekali juga energinya ya. Sampai-sampai kursi bisa berdiri dengan sendirinya, itu atas ulah dari energi yang dari sini. Ini tadinya posisinya nggak di sini, dia mungkin di sini kegeser sana karena banyak anak-anak kecil yang senang bermain. Nah, apa betul Pak tempatnya juga pembuangan santet ini, benar Pak? Ya, betul. Nah, kalau dari begini Pak, tak tangannya mengatur gini-gini, maksudnya apa? Saya mengerem nih ada di yang negatif-negatif. Jadi sejauh mana ada negatif energi yang negatif gitu ya. Memang di sini nih banyak jin-jin kecil gitu, mereka pada bermain-main di sini, mereka berteman. Awas Mas, hati-hati Mas. Ini benar apa yang dikatakan Mas Ageng Giwi, banyak anak-anak kecil bermain-main ya. Ngapain terus Mas Ageng apa lagi Mas? Oh benar. Dan kadang noni-noninya itu keluar ke sana. Oh situ ya. Keluar ke sana. Kadang dia juga di pojok sini aja dia nggak. Merinding di sini merinding. Ditunjukin noninya di sini ya. Merinding. Ada noni yang tinggi banget ya. Ya betul. Tinggi banget. Hampir sama Mas Tukul. Merinding. Ini merinding banget nih. Cantik banget. Betul, 183. Nah, dia ini yang selalu menampakkan itu sebenarnya dia kepingin pulang ini Mas, karena dia ada rasa penyesalan. Aduh, jadi ada rasa pengkhianatan juga. Merinding. Yang ada di sini. Saya mah di sini malah merindingnya kuat nih. Iya, Mas. Jadi betul ini dulu tempat pengiriman santet ya Pak ya? Ya betul, pada waktu itu kan banyak orang-orang Jawa yang pintar-pintar juga dulu di sini. Dan rumah ini masih ada hubungannya dengan PLK sana. PLK. Terus masih ada hubungannya juga ke arah alun-alun. Alun ya, betul. Sumur tua itu, sumur tua. Betul, ada di sana sumur ya, ada Pak? yang buat bunuh diri Tapi itu. saya heran ya Mas Tugel, selama kita di sini selalu mereka bertempat di sumur. Di sana bekas sumur, di belakang sini sumur, di sana ada sumur. Sumur ya, ada. Pak, ada cerita tragis apa selain pembantaian anak-anak? Sebenarnya setelah itu terjadinya pembantaian zaman dulu kala itu ke sini itu sering terjadi kalau sosok ini keluar kelihatan orang entah 2-3 hari pasti ada satu kejadian tabrakan di tempat sini tuh sering. Terakhir Belum lama, baru 3 bulanan seorang siswi. itu biasanya tandanya Ada sosok yang dari sini liaran. Di mana itu? Jadi memang yang ada di sini banyak sekali yang mengganggu dan sering mereka lewat dari sini untuk menyeberang ke PLK sana. Nah, Pak Bada dan Mas Ageng Giwi ini kan tadi ceritanya kan tadi sering untuk pembuangan benda-benda santet. Mas Ageng kalau melihat pusaka apa, benda-benda apa yang pernah terlihat sekarang? Di sini nih kayak ada bola api, Pak. Ya. Ada bola api yang mereka suka terbang gitu loh, Mas. Jadi terbang kadang-kadang mereka Banaspati bukan ya? Bisa jadi Banaspati. Jadi ada bola api, terus banyak sekali kayak apa namanya bara. Terus kalau benda santet itu masalahnya kalau di sini nih bentuknya itu kan kayak ada di pojok sana tadi saya lihat ada kayak ini loh yang diginiin apa namanya? Bogem.
Kokem yang sirih itu. Iya, ya, ya, gitu. Betul ya Pak? Iya, iya betul. Wah, gitu. Kok bisa ya? Gimana ya? Jadi dulu ini tempat kayak buat pendendam apa ya, kayak dendam. Terus karena sakit hati, karena pengkhianatan, terus mereka pada ngumpulnya di sini semua Mas. Coba saya. Ini gimana? Selamat malam. Enggak mau. Astagfirullah. Apa yang dirasain Pak? Mbak Mila, ketika kita sampai sini nih auranya sangat luar biasa, negatif banget. Saya juga ngerasain kayaknya kayak pasar gitu ya, rame gitu ya. Ngerasain nggak? Udah ngeliat sosok-sosoknya memang gitu. Enggak, saya merasakan gitu loh. Merasakan. Kayaknya rame gitu loh. Jadi ini Mbak Mila yang saya sikapi bahwa astagfirullah. Oh, pemirsa, ketika saya udah bercerita tentang sosok yang saya mau bahas, ternyata pintu terbuka sendiri. Jadi saya cek dulu ya. Sebelum masuk pemirsa, ini kuping saya, telinga saya ini udah bising, suaranya tuh banyak, seperti rame banget itu. Saya penasaran, pastinya pemirsa penasaran. Coba kita telusuri lebih dalam masuk ya. Astagfirullah, Masya Allah. Ada dua sosoknya yang memang sangat sentral di depan kita ini. Bau amis ya? Bau amis banget Benar. loh. Selain bau amis pemirsa, ini bau dupa di aromanya masih Ya Allah, aku merinding. Aku merinding Pak. Aromanya campur aduk. Jadi memang ini, aduh, astagfirullah. Di sini saya lihat ada titik temu perkumpulan-perkumpulan gaib yang memang sengaja dibuang orang-orang sini yang memang mempunyai ilmu-ilmu hitam ya terutama. Itu dibuang. Karena apa? Rumah ini rumah kosong udah ratusan tahun. Jadi sengaja mungkin para notaris yang daerah Banjarnegara itu membuang sial, membuang kejelekan, membuang gaib-gaib yang negatif di sini tumpek blek. Aduh, ada yang nyolek di sini tadi. Baik, masanya apa? Mbak Mela. Mbak Mela, ini ada sosok. Berat banget aku ini ya Allah. Ada sosok yang memang selalu mengintai Mbak Mela ini di belakangnya ini. Ini udah mulai ada reaksi, interaksi ke Mbak Mela. Lebih dekat lagi, lebih dekat. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau Mbak Mela kuat, masukin aja. Kalau Mbak Mela kuat, masukin aja. Biar komunikasi nanti. Panas ya aku. Panas. Badut, tolongin Badut. Mela Barbie mulai merasakan benturan gaib. Sosok apakah yang merasuki Mela Barbie? Biarin. Pegangin Badut, pagi. Coba saya tanyain pemirsa, ya sosok ini memang agak ganas ya. Saya lihat perempuan. Oke, selamat malam. Selamat malam. Siapa namanya? Selamat malam. Enggak mau. Siapa namanya? Boleh cerita? Anda udah lama di sini? Udah berapa tahun? Namanya siapa? Kayaknya agak kuat, Mbak Mela, kasihan ya. Mungkin saya netarisin aja ya. Allahu Akbar.
Coba deh, Mila, masih sakit nggak dada yang tadi? Tadi sih Coba Mela, diceritakan kejadian seperti apa tadi? Kang Soleh, tadi Mela ngerasain panas dada. Dada Mela tuh panas banget. Tiba-tiba sesudah itu udah nggak ingat. Tadi kan ada sosok perempuan tuh yang sengaja ingin masuk ke tubuh Mbak Mela. Nah itu bisa ngerasain nggak? Iya, aku ngerasain panas. Panas udah gitu. Ngerasain sosoknya nggak? Seperti apa nih? Sepertinya Kang Soleh sosok wanita itu kayak marah gitu. Kayak dia tuh mau balas dendam gitu sama seseorang yang aku rasain ya. Kan tadi aku setengah sadar kan, pas aku. Tapi masih ngerasa ya? Gitu. Jadi kayaknya dia sih bukan pribumi sih yang aku rasain, nggak ngerti deh. Memang kalau saya lihat dari analisa bil gaib bahwa sosok perempuan tadi yang masuk itu sebenarnya berupa keilmuan. Keilmuan itu akumulasi dari ilmu-ilmu santet yang dibuang di sini pemirsa. Jadi manifestasinya wujudannya seperti perempuan yang masuk ke Mbak Mela. Oh pemirsa, Mbak Mela ngerasain nggak si sebelah kiri ini sebenarnya ada energi yang menarik kita untuk masuk ke sana. Ayo coba kita telusuri ya. Ini arahnya ke sini nih Mbak Mela nih kayaknya. Soleh Pati dan Mela Barbie ketarik energi yang cukup kuat dari arah belakang. Mbak Mela, sini. Iya, ya. Aku takut. Mela jangan di situ. Tuh, kan? Di sini aja sini. Masuk situ. Tahan di situ ya. Tahan di situ jangan kemana-mana. Ini soalnya kita dikepung nih pemirsa. Dikepung oleh sosok-sosok astral yang negatif dan itu memang lebih ke aliran hitam yang saya lihat. Keluar! Allah. Astagfirullah. Ini lebih tenang keadaannya, suasana lebih tenang. Cuman di sebelah sini saya lihat ini lebih kuat lagi nih pemirsa. Makanya saya coba kita menghindar dulu dari suasana yang mencekam tadi yang memang seperti kita dikepung oleh ilmu hitam yang nggak jelas itu. Makanya saya coba ke sini untuk lebih menenangkan diri, lebih menetralisasi diri dari gangguan-gangguan sosok-sosok astral yang memang nggak jelas dan negatif. Tapi di situ saya lihat nih Mbak Mela, coba rasakan tangannya ke situ coba. Dia lebih panas lagi, coba. Nggak apa-apa, rasakan coba ke situ. Tangannya lurusin aja. Tuh, coba rasakan konsentrasi situ. Coba terus. Nah, tangannya Mbak Mela ikutin aja. Arahnya ikutin aja. Berarti kalau ngikutin arah sampai ke titik dari astral yang ada yang terdiam di situ. Nggak apa-apa. Oh, pemirsa, tiba-tiba Mbak Mela nggak kuat dan nempel ke salah satu kru yang di sini. Nggak mau, maksudnya nggak mau gimana? Sebenarnya nggak kuat pemirsa ini, nggak mau nerusin syuting gitu maksudnya. Iya. Oke, kita netralisir dulu aja ya. Kita netralisir, langsung kita pagarin, terus kita penelusuran ke tempat yang memang yang saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok apa yang telah merasuki Mela Barbie sehingga Mela hanya menangis terseduh-seduh.
terus keluarin, terus ikutin. Ambil Mas Aldi. No, udah. Udah, gotong aja, gotong lah. Oh, gotong dulu agak gotong, jangan di sini. Ayo, Mas. Bantu, Mas. Awas. Kakinya. Aduh, bener. Karena serangan yang didapatkan Mela cukup kuat, akhirnya Mela tidak bisa melanjutkan penelusuran dengan Soleh Pati. Kuat dan sangat luar biasa sekali, terbukti dari kejadian itu ada tragedi Mbak Mela kesurupan yang berkepanjangan. Makanya saya ada inisiatif langsung aja. Saya di situ, saya coba akan netralisir dan langsung untuk melukis sosok-sosok yang ada di sini. Sosok apa yang akan tergambar oleh Soleh Pati? Tiba-tiba Soleh Pati mendapatkan gangguan dan ketarik ke arah sumur tua. Energi yang ada di sini nih. Wait. Badan. Pemirsa ternyata Kang Soleh Pati ini. Kenapa Kang Soleh Pati ini? Sampai tadi ya saya ke Mas Ageng Kiwi dan Pak Badar lagi penelusuran, terus tiba-tiba ada suara energi dan Mas Ageng Kiwi bilang, Mas Tukul kayaknya ada energi Soleh Pati apa? Jadi saya coba untuk komunikasi dulu Mas. Setelah saya bisa komunikasi, saya mohon izin kepada sesepuh yang ada di sini. Kayaknya yang paling kuat. Dijinin, saya ketarik ke sini, ke sumur ini. Nah, seperti ada yang gitu saya kan. Alias saya teriak-teriak. Dan ini sangat dominan oleh sosok-sosok yang memang ini rahasia Mas, masih saya rahasiakan untuk pemirsa biar penasaran dengan apa yang saya gambarkan dia. Oh, mau lukis. Nah, seperti apa energi yang akan divisualkan melalui keahlian Kang Soleh Pati melalui kanvas lukisannya. Seperti apa? Gitu terus. Meja Tukul, jalan. Pemirsa seperti apa kan mas lukisan yang akan dilukis oleh Kang Soleh? Gitu terus. Meja Tukul. Jalan.
jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun kayak ini, seluruh semesta yang ada ini. Sepertinya Kang Sulepati lagi ngelukis, banyak gangguan-gangguan yang mungkin energi yang mau dilukis kayaknya agak kesulitan. Tapi kita akan nanya nih, Kang Sulepati, apa ini yang terjadi kok kelihatannya nggak seperti biasanya ngelukis di tempat-tempat lain ini? Mas, ketika saya ngelukis sosok noni Belanda, itu orangnya memang masih bisa atasi ya. Tapi ketika itu banyak sekelompok siluman-siluman yang berupa kelelawar. Dan itu jumlahnya ganjil Mas, antara 25 sampai 31. Dan itu seperti kiriman, dan ini berbentuk santet. Masa lalu memang kondisinya sangat parah. Makanya saya ngelukis ini hancur-hancuran Mas, semua ini berantakan. Ya karena mungkin di sinilah ibaratnya terminalnya, ada tempat pertemuannya. Mas, betul, saya nahan ini. Saya nggak bisa, harus terusin lagi. Nah pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang ada ini. Kang Sulepati baru saja menyelesaikan lukisannya melalui kanvas lukisan yang dipunyai oleh Kang Sulepati yang ada di sekitar rumah yang ini. Nah ini gambarannya biasanya nggak seperti ini sangat semrawut sekali karena mungkin banyak energi-energi yang ngumpul di sini. Ini ibaratnya tempat pertemuan. Nah mungkin Kang Sulepati bisa menjabarkan dan menjelaskan seluruhnya nih. Ini sampai gelepotan kayak gini, padahal nggak usah dikasih cat aja udah gelepotan. Mungkin bisa diceritakan ini. Ini sampai segini dan Kang Sulepati sampai bener-bener sampai kotor kayak gini nih, coba. Cat ada di mana-mana coba. Ya udah gini aja sampai. Iya bener, silakan. Jadi ada dua yang dominan Mas, satunya sosok keluarga Belanda yang di sini. Yang kedua memang itu seperti ada balas dendam, unsur balas dendam orang-orang warga sini yang memang waktu zamannya disiksa. Makanya dia mengirimkan bala tentara termasuk ada santet, guna-guna dan teluh, semua ada di sini. Makanya ketika saya coba lukis itu semua bermunculan. Dan alhamdulillah udah tersanitarisir, sekarang agak aman. Ini udaranya udah mulai adem sekarang. Ini sepertinya ada suara mendesis terus. Ini apa itu nanti di belakangnya? Ada. Ya, ular. Tak lihat sih dari tadi. Ya. Terus di belakangnya ada sosok ular memang yang masuk ke Mbak Mila. Biasanya kan tadi ada Mila Barbie, sekarang kemana nih? Mbak Mila kesurupan yang berkepanjangan, makanya saya untuk amankan dulu di lokasi yang lebih netral Mas. Dan ini boleh saya cerita Mas ya? Oke, silakan. Ini sosok noni Belanda tuh ya terbunuh, matanya merah. Dia pakai ini apa? Topi. Itu kepala ya. Itu kepala ya. Ini auranya sangat luar biasa. Sebenarnya beliau itu positif. Cuman karena ada tragedi-tragedi yang memilukan, akhirnya sosok-sosok jin masuk ke mereka dan dia lebih ke seperti kemarahan ya. Dan ini anak-anak kecil yang memang itu disinyalir seperti kiriman-kiriman Mas, seperti tuyul dan banyak sekali ketika dia menampakkan seperti anak kecil, tapi ketika itu jadi siluman. Banyak, ada binatang macam-macam lah. Nah ini residual saya tangkap bahwa ini sosok kelelawar Mas ya. Kelelawar ini ada 3 sebenarnya. Ini manifestasi dari kedoliman memang yang teluh yang dikirim ke sini. Dan tadi kan saya ada itu yang manifestasinya jadi berupa keris yang nancap di sini. Ini tadi Mas Tukul itu akhirnya saya buang lagi sanitizer ke dalam sumur. Sampai kayak ketekan gitu sama kerisnya itu ya. Jadi masuk ke sini ke pori-pori. Kalau dari Mas Ageng bisa nambahin? Ya betul yang tadi saya bicarakan tadi bahwasanya memang
Di sini banyak sekali pembunuhan, ya, penyiksaan dan lain-lain. Dulunya ya? Ya, dulunya. Lah terus ya kelelawar ini memang bagian dari kiriman santet yang tadi saya sempat sampaikan juga ada sejenis kayak bola api gitu loh. Ya. Mungkin Kang Soleh di sini ada ya. Ada merah. Iya itu dari bola api gitu. Ini dari bawah ke atas Ya, ya. betul. Tadi yang saya sampaikan di depan itu memang di sini masih banyak sekali roh-roh yang tadi saya bilang pengen disempurnakan gitu loh Mas. Bergentayangan. Kalau dari Pak Badar sendiri apa nih masukan dari Pak Badar untuk apa ini tempat ini supaya lebih nyaman? Ya mudah-mudahan tempat ini bisa digunakan oleh masyarakat, bisa istilah mendapatkan suatu rezeki lah. Nah, untuk warga di sini khususnya agar dapat keberkahannya Mas Tukul. Betul, setuju sekali. Ya, dan mudah-mudahan ini didengar dan ini bisa diambil sisi positifnya ya. Bisa dirapatkan kembali lah. Iya. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia garis alam semesta yang indah ini. Ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil, dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda yang ada wisatanya, budayanya, sejarah dan legenda serta misteri serta mitos-mitosnya. Di manakah lagi Mister Tukul Jalan-Jalan akan hadir di kota Anda? Apakah di utara, apakah di selatan, atau di barat, atau di timur? Gitu terus. Mister Tukul Jalan. Pemirsa, saat tadi saya penelusuran dengan Kang Soleh Pati, tiba-tiba di belakang saya tuh berasa ada yang masuk dan saya tidak sadarkan diri, badan saya lemas, panas, pokoknya udah nggak berdaya. Akhirnya saya tidak melanjutkan syuting, ya saya diam di mobil beristirahat. Sampai sekarang badan saya masih berasa pegel, mual, panas. Akhirnya saya tidak melanjutkan syuting.